Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah pengajian bulanan Masjid An-Nur Villa Bandung Indah, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Hadirin sekalian, ketika kita mengucapkan satu ayat Al-Quran yang terus kita baca di setiap solat, bahkan menjadi rukun solat, yaitu surah Al-Fatihah. Kemudian ada satu ayat, ini saya minta diperhatikan betul ini. Ada satu ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah menuju jalanmu yang lurus. Ayat ini memiliki tiga makna. Memiliki berapa? Tiga makna. Karena yang membaca orang Islam, yang membaca orang yang sudah bersyahadat, maka tentu maknanya bukan apa? Masukkan kami ke dalam agama Islam. Gak mungkin. Karena mereka yang membaca sudah Islam. Nah, maka kalimat ihdinas siratal mustaqim, makna yang pertama, tunjukkan kepada kami kemampuan untuk mengamalkan Islam. Nomor satu. Maka di situ namanya, ibu-ibu boleh ditulis hidayah at-taufiq. Hidayah apa? Taufik. Taufik itu kemampuan untuk mengamalkan syariat Islam. Misalkan, ngerti nggak kalau sholat tahajud itu baik? Ngerti? Tapi apakah setiap orang yang mengerti tahajud itu baik, mereka bisa sholat tahajud? Nggak semua. Artinya mereka mendapatkan ilmu tapi belum mendapatkan taufik. Maka ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, berikan kami taufik, kemampuan plus kemauan untuk mengamalkan ajaran Islam. Jadi arti nomor satu, ihdinas siratal mustaqim, berikan kepada kami kemampuan. Arti yang nomor dua, berikan kami istiqomahan. Ibu-ibu, istiqomah ringan atau berat? Ringan atau berat? Berat. Karena yang ringan apa?
Istirahat. Yang ringan apa? Istirahat. Kalau istiqomah berat. Nah, karena istiqomah itu berat, maka kita terus meminta kepada Allah agar Allah tetapkan keistiqomahan untuk kita dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Maka makna yang kedua, istiqomahkan kami di atas ajaran Islam. Makna yang ketiga, doanya Nabi Yusuf. Ada yang tahu? Ketika Nabi Yusuf sampai di puncak pencapaiannya, Nabi Yusuf sampai di puncak pencapaian, orang tuanya kembali, keluarganya kembali. Nabi Yusuf menjadi bendahara di negeri Mesir. Nabi Yusuf menjadi orang yang sangat dikagumi, selamat dari fitnah, selamat dari keburukan. Dari semua puncak pencapaian Nabi Yusuf, yang Nabi Yusuf minta kepada Allah cuma satu, dua, tiga, empat. Mau berapa? 1, 2, 3, 4. Yang Nabi Yusuf minta cuma satu. Tapi satu ini mengandung dua permintaan. Nabi Yusuf mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Tawaffani musliman, ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan Islam. Bayangin Bu, dengan semua pencapaian yang luar biasa hebatnya, dalam keadaan dia seorang nabi, putranya nabi, cucunya nabi, cicitnya nabi. Faham? Yusuf ibnu Ya'qub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim. Maka Nabi Muhammad ketika menyebut nama Nabi Yusuf, apa Nabi Muhammad katakan? Al-Karim ibnul Karim, orang mulia, anaknya laki-laki mulia, yaitu Nabi Yusuf. Dalam keadaan semua itu, yang diminta sesuatu yang untuk kita sederhana banget sih. Kok mintanya terlalu kecil? Mintanya apa? Tawaffani muslima, wafatkan hamba dalam keadaan Islam. Plus itu artinya apa? Tambahannya, wa alhiqni bis-salihin, dan kumpulkan hamba kelak ketika hamba wafat di yaumil qiyamah, bangkit dari alam kubur. Bangkit dari alam kubur itu suaranya bagaimana? Keratak gitu? Gimana Bu? Suara keluar dari kuburan? Duor, Masya Allah, duor. Anda kayak nggak Bandung banget ya. Kalau Bandung kan kalem, duor gitu. Bandung itu marahnya aja katanya sopan banget ya. Saya belum pernah lihat sih ya, mudah-mudahan nggak pernah lihat lah, amin. Sudah, ketika bangkit dari kubur, ternyata kita dikelilingi orang soleh. Bangkit dari kubur, ketemu orang baik. Loh, kok ketemu takmir Masjid DKM An-Nur? Loh, kok ketemu ketua majelis taklim Putri An-Nur? Loh, kok ketemu ini? Orang-orang baik. Alamat selamat Anda. Maka itu yang Nabi Yusuf minta, wa alhiqni bis-salihin. Kalaulah aku wafat ya Allah, kumpulkan aku di alam yang berikutnya dengan siapa? Orang-orang solih. Tapi ingat, kumpul di sana dicicil mulai di sini. Kumpul bersama orang solih di sana. Di sana itu mana? Di alam barzakh, yaumul qiyamah, sampai mahsyar, sampai nanti insya Allah semuanya masuk surga tanpa hisab. Amin. Itu dicicilnya mulai di sini. Bagaimana mungkin di sana kumpul orang solih, kalau di sini kumpulannya ahli judi online? Yang mana orangnya? Mana? Saya bisa tahu loh ya.
Ini agak berat nih. Sebelah sini agak berat. Sabar Pak, bukan Anda orangnya. Anda merasa tertuduh banget ya. Kalau sebelah sini aman, sini Mbak ya. Kalau pas gini jangan difoto. Nah gini. Sip, jazakallah khair. Nah, mana mungkin di sana kita kumpul orang soleh kalau tidak kita awali semenjak di dunia sekarang. Nah, dan tiga-tiganya ini ihdinas siratal mustaqim, minta kemampuan mengamalkan Islam, minta istiqomah di atas Islam, minta wafat tetap dalam keadaan Islam. Ini Allah kumpulkan dalam satu amalan, ilmu. Apa Pak? Ilmu. Maka mustahil orang itu ihdinas siratal mustaqim, tunjuki hamba jalanmu yang lurus ya Allah, tapi tidak pernah duduk di majelis taklim. Terus lewat mana, lewat apa Allah menunjukinya menuju jalan yang lurus? Mimpi gitu. Ada suami, Dek, saya mimpi tadi malam disuruh nyembelih kamu Dek. Ngomong sama istrinya. Kata istrinya apa? Ini sok-sokan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Kata istrinya, ente dulu mas mati. Jangan dikira saya kayak Nabi Ismail. Tidak ada ceritanya orang zaman sekarang dapat ilmu lewat mimpi. Tidak ada. Ayo, mana. Bangun-bangun, saya jadi wali sekarang. Masya Allah. Wali murid mending. Kalau ngakunya wali yang punya ilmu laduni, ingat Anda bukan Khadir, Anda bukan Khidir. Kalau Khidir, Allah firmankan apa? Wa 'allamnahu wa atainahu min ladunna ilma, dan kami beri untuk dia ilmu dari sisi kami. Itu siapa? Khidir. Kalau kita duduk di majelis ilmu, dan orang mencari ilmu semacam kita ini Bu, Pak, bukan karena kita belum tahu apa yang akan disampaikan. Terkadang kita sudah tahu. Ustadz, kok ceramahnya sama dengan ustadz yang itu? Kalau nggak sama malah ajaib. Karena Qur'annya tetap, hadisnya tetap. Kalau ceramah saya berbeda, saya dapat ilmu dari mana? Cari wangsit gitu. Kan ya nggak mungkin. Nah, tapi kita duduk semacam ini tujuannya apa? Kembali mengingatkan, kembali nyemangati, menjadikan kita semakin apa? Semangat. Yang imannya mulai turun dinaikkan kembali. Nah, semacam itu. Ketemu orang-orang baik, saling menasehati, memandang orang-orang baik, kumpul di tempat yang baik, mendengarkan ayat-ayat Allah Ta'ala, mendengarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita cari. Tujuannya apa? Ketika kita sholat, kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Itu Allah berfirman apa? Pantes kamu memang ahli majelis ilmu, maka ketika kamu mengucapkan tunjuki hamba jalanmu yang lurus, memang kamu pantas dapat itu. Kalau tidak pernah ngaji, tidak pernah duduk di majelis ilmu, terus mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, seperti orang pesen Shopee tanpa alamat. Mau dikirim kemana? Anda udah check out terus tiap hari. Mana yang kerjanya check out terus? Mana? Tiap hari yang ditunggu bukan suami. Yang mana? Oh, sebelah sana ya, sana nunjuk sini, sini nunjuk sana. Masya Allah. Tiap hari yang ditunggu bukan suami, abang paket. Tiap hari yang dicek Sherlock live location bukan suami, tukang. Kalau tukang paket depan pintu, paket. Kayak mau dapat masuk surga. Masya Allah. Sudah. Maka jamaah sekalian, inilah cara kita untuk mendapatkan arahan dari Allah, untuk mendapatkan bimbingan dari Allah. Dan tema kita di sore hari ini, saya tidak berpanjang lebar karena memang waktu yang singkat sekali. Temanya apa? Rahasia
agar anak-anak kita saling mencintai. Ini sekarang penting. Kenapa penting? Karena saudara kandung sekarang itu sudah terkesan seperti orang lain. Terkesan seperti siapa? Orang lain. Ketika ada masalah, bahkan permusuhannya lebih keras dibanding kita punya masalah dengan teman. Teman kita masih bisa maafin, tapi kalau keluarga kadang-kadang kita anggap apa? Tidak bisa. Emang dia selalu cari masalah, selalu cari gara-gara. Nah, sementara rukunnya anak itu salah satu kebahagiaan orang tua di alam kubur. Nanti saya sampaikan beberapa dalilnya. Poin yang pertama, rahasia agar anak-anak saling mencintai. Poin yang pertama, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu faham bahwasannya di akhir zaman ini setan itu mengalihkan tugas utamanya. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Jadi kita perlu tahu, kita ini kalau tidak ngeh musuh kita siapa, akhirnya kita nyerang orang serampangan. Kita ini kalau tidak mengerti musuh kita akan melakukan apa, kita nggak bisa antisipasi. Maka memahami keadaan musuh itu salah satu cara untuk kita menang dari permusuhan tersebut. Nah, maka musuh kita yang paling nyata siapa? Siapa? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Nah, sekarang perhatikan poin pertama, setan memiliki tugas besar untuk mencerai beraikan manusia. Ini poin pertamanya. Setan memiliki apa? Tugas besar untuk mencerai beraikan siapa? Manusia. Hadisnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kisah Nabi Yusuf. Tahu enggak Nabi Yusuf? Ini kisahnya jelas apa enggak sih? Kan jelas banget ya. Padahal bapaknya dia seorang nabi. Dan anak-anaknya ada dua yang jadi nabi, Yusuf dan Binyamin. Ini baik-baik semua. Tapi kemudian ketika setan mulai masuk, rusak hubungan mereka. Dan setan kalau merusak, Bu, nggak pakai bahasa nanggung-nanggung. Setan itu kalau merusak, yang paling puncak dulu, baru kalau tidak bisa turun sampai permusuhan yang paling rendah, yaitu permusuhan hati. Tapi yang pertama, setan nyuruh apa? Uqtulu Yusuf. Yusuf bunuh aja. Ayatnya begitu kan? Uqtulu Yusuf. Kemudian yang lain mengatakan, masa sih kita bunuh? Baru muncul usulan yang kedua, awitarahuhu ardayakhlu lakum wajhu abikum. Atau kalau tidak dibunuh, buang saja, asingkan, kucilkan, buang jauh. Kemana? Ke tempat yang tidak ada orang di situ. Yakhlu lakum wajhu abikum, yang nanti Yakub, bapak kita, konsentrasinya tidak akan terpecah karena Yusuf. Maka bapak akan fokus dengan kita, kita akan dicintai 100%, tidak lagi terganggu oleh Yusuf. Itu kalau kisah Al-Qur'annya begitu. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, ini supaya kita sebagai orang tua waspada, sehingga kita bisa mengantisipasi. Kalau qadarullah terjadi, kita tahu obatnya apa.
Kita tahu obatnya apa? Karena sekarang Pak urusan waris, minta ampun. Nanti dulu selfie-nya. Urusan waris ini subhanallah berat sekali. Sekarang kadang-kadang mereka itu lebih rela kehilangan saudara dibandingkan rela kehilangan harta. Mendingan keluarga yang hilang daripada harta yang hilang. Kan seharusnya sebaliknya. Harta itu sumber permusuhan. Tidak ada ceritanya harta itu menyatukan. Mau dalil? Orang kalau rebutan harta tidak mungkin menyatukan. Saya punya 2 dalil. Maka anak kita jangan diajari bersaing pada urusan bondo. Bondo itu apa? Harta, materi, duniawi. Itu bikin mereka nanti akan pecah. Dalil yang pertama. Pernah dengar cerita perang Uhud? Pernah atau tahu? Atau Anda jangan-jangan ikut perang Anda ya? Mana yang waktu itu ikut perang Uhud yang mana? Ajaib ini ya. Oh, baru niat. Perangnya udah pergi Anda baru niat. Ini jawaban lebih keren lagi di baru niat. Alhamdulillah. Perang Uhud yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah Rasulullah menempatkan di Jabal Rumat, bukit tempat Rasul meletakkan para pemanah. Ada berapa orang pemanah? 50. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka apa? Jangan turun apapun yang terjadi. Ini instruksinya jelas atau tidak? Apa instruksinya? Jangan turun apapun yang terjadi. Yang memberi instruksi seorang nabi, instruksinya pun adalah instruksi yang jelas, dan yang diberi instruksi para sahabat Nabi yang mulia. Ini lengkap ini Pak. Sudah perang mulai jalan dung. Waktu itu pasukan kafir masih dipimpin oleh Sayyiduna Khalid bin Walid. Waktu itu belum masuk Islam. Sudah ketika kelihatan pasukannya Khalid mulai mundur, itu sahabat Nabi mengejar mereka. Ada yang terjatuh dari untanya, untanya diambil. Ada yang terjatuh dari kudanya, kudanya dirampas oleh sahabat Nabi. Ada yang baju perangnya terlepas, diambil baju perangnya. Ada yang pedangnya terjatuh, diambil pedangnya. Yang di atas bukit memegang apa? Busur panah. Dia pegang panah, dia mulai ngelihat, wah. Ini kalau tidak segera turun, nggak kebagian ini. Ini rampasan perang dihabisin mereka ini. Kami bakal kehabisan, nggak dapet. Apa yang terjadi? Turun itu pasukan panah. Turun. Ketika pasukan panah turun, terfitnah dengan harta. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid ngelihat, sip, bukit panah kosong. Kalau kita putar balik, pasukan Nabi Muhammad gak akan tahu, dan kita bisa menyerang mereka dari belakang. Subhanallah, hancur gara-gara fitnah harta. Itu dalil pertama. Jangan ngigo. Ngigo itu apa? Jangan ngelindur. Kalau harta itu akan menyatukan, itu mustahil. Mustahil. Dalil kedua, Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Lihat apa yang Allah perintahkan untuk Nabi Muhammad.
Ini poin pertama dulu. Supaya kita tahu bagaimana menempatkan posisi anak-anak kita terhadap dunia. Apalagi kalau anaknya ada yang merantau. Biasanya yang merantau ini kalau lagi pulang dielu-elukan. Lihat kakakmu. Bawaannya lihat. Luar biasa. Istrinya sudah 4 sekarang. Kamu baru 1. Cemen. Kenapa saingannya istri ya? Lihat bawaannya, lihat bawain ibu ini, ya pasti datangnya setahun sekali. Ibu-ibu ya tolong yang adil lah bu. Anak yang tiap hari mendampingi ibu-ibu tidak mungkin kalah dengan yang datangnya cuma setahun sekali. Kalau yang datangnya setahun sekali bawa sesuatu pantas. Malah kalau nggak bawa, ya malah aneh. Tapi yang hari, yang ketika ibu-ibu sakit dia yang antar ke dokter, ketika ibu-ibu minta tolong sewaktu-waktu dia yang dengan gerak cepatnya membantu, yang ketika ibu-ibu pengen ditemenin datang ke pengajian dia yang rela nemenin datang ke pengajian. Terus yang merantau di mana? Terus tiba-tiba ketika yang merantau pulang bawa hadiah, ini anak yang tiap hari bantu dilupain. Sakit itu, sakit. Itu tidak lama nanti dapat berita bunuh diri. Astagfirullahaladzim, parah banget ya. Nah sudah, maka Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintah sama Allah. Apa perintahnya? Yang sabar. Farid, yang sabar. Ngantuk Rid. Izul ngantuk Zul. Izul, Aril ngantuk Ril. Ngantuk tak buang di sini kamu. Tak nikahkan sama gadis Bandung. Mau? Allah perintahkan Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sabarlah engkau. Sabar dalam rangka melakukan apa? Ma'alladzina yad'una rabbahum, untuk senantiasa duduk bersama orang-orang yang rajin berzikir. Bil ghadati wal 'ashyi, di waktu petang dan di waktu pagi. Apa yang mereka inginkan? Yuriduna wajhah, yang mereka hanya menginginkan ridho dari Allah. Perhatikan, perintahnya apa? Disuruh duduk, membersamai, dan sabar senantiasa bersama ahli zikir. Ini yang diperintah siapa? Nabi Muhammad, manusia terbaik. Masih oleh Allah diperintahkan untuk kumpul orang yang baik. Itulah pentingnya komunitas. Adik-adik ini, wah bahaya kalau sampai komunitasnya jelek, nyeselnya nggak ketulungan nanti. Tapi kalau komunitasnya baik, nanti pun selamatnya itu menjadikan Anda bahagia. Kemudian Allah berfirman apa? Wala ta'du 'ainaka anhum, dan janganlah engkau palingkan pandangan matamu dari mereka, ahli zikir tadi. Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau menginginkan perhiasan dunia. Dari ayat ini jamaah, para ulama tafsir mengatakan apa? Tidak ada orang yang berkumpul kemudian perkumpulannya itu pecah kecuali karena dunia. Anda pegang sudah. Ada kelompok pengajian, ada nggak yang tiba-tiba nggak cocok bikin majelis taklim sendiri? Kok ketuanya bukan saya? Nggak enak nih bikin majelis taklim tandingan. Ada atau tidak? Ada. Di An-Nur sini, Masya Allah, tobat bu, tobat. Oh bukan di sini ya. Nah coba kemudian dalam suatu yayasan, kompak di awal yayasannya, tiba-tiba yayasannya pecah, pecahannya bikin yayasan yang baru. Jangankan itu, masjid ini di tempat kami, masjid
sama yang wakaf diberikan ke salah satu ormas. Ini yang punya tanah. Yang merasa diri bukan dari ormas tersebut langsung pindah pas 170 meter di sebelah timur bikin masjid yang baru. Saya ukur itu 170 meter. Jauh apa deket itu? Deket banget. Bikin masjid baru. Dan tidak mungkin terjadi perpecahan kecuali faktornya apa? Dunia. Dunia itu apa? Ya termasuk jabatan. Kenapa kok bukan saya ketuanya? Kenapa kamu yang jadi ketua? Loh, kenapa kok pendapatnya dia yang dipakai bukan pendapatku? Loh, kenapa kok jatahnya dia lebih banyak dibanding aku? Dan itu Allah tuliskan dalam Al-Quran. Maka apabila Anda menginginkan putra putri Anda bersatu, ternyata persatuan itu Anda bangun dengan materi duniawi, mustahil itu akan langgeng selamanya. Karena apa? Kalau dunia pasti menjadikan orang itu terpecah. Saya tambah satu hadis. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyisas syaitanu." Setan itu mana? Setan mana? Nggak usah tersinggung, biasa aja ya. Minal jinnati wan nas. Ada memang setan yang nggak kelihatan ada, tapi ada setan itu yang berwujud teman. Saya pernah cerita di Bandung ini, tapi bukan di Masjid An-Nur, mungkin di Trans Studio, mungkin, sebab saya lupa. Ini kisah nyata, bukan dibuat-buat. Ada seorang perempuan punya bestie. Nah, perempuan ini tadi suaminya kerjanya di laut, jadi ikan. Jadi ikan. Pelaut dia. Pulangnya paus. Pulangnya 2 laut, 2 darat. Ngerti nggak istilahnya pelaut? 2 pekan di laut, 2 pekan di darat. Sudah. Kemudian si istri ini tadi curhat sama temennya, nggak enak ya kalau suami lama-lama nggak di rumah. Temen curhatnya bilang apa? Yang sabar, toh suami keluar dari rumah kan untuk kamu sama anak-anak. Pertama begitu. Terus mulai ketika si suami susah ditelepon, ini kisah nyata ini. Ketika si suami susah ditelepon, ini ngomong lagi sama curhatannya temen bestie tadi, "Kak, suamiku sekarang susah ditelepon kalau pas di laut." Dinasehati, nggak apa-apa, namanya orang kerja kan, nggak selalu dia pegang HP. Yang sabar, bangun, yang positif, pikiran positif kepada suami. Oke. Ketiga kali, ketika suaminya pun sekarang ketika pas 2 minggu di darat, itu seminggu di rumah ibunya, seminggu di rumah istrinya. Curhat lagi, "Sekarang lu, wong di darat cuma 2 minggu, itu pun berbagi sama ibunya." Temennya mulai ngomong, "Masya Allah ya kamu ya, sabar banget orangnya. Kalau aku..." Mulai kan? Ini setan berbentuk apa ini? Bestie. Kalau aku kira-kira nggak kuat. Udah curhat lagi yang saya tidak tahu percis curhat keberapa. Sampai temen curhatnya bilang apa? Udah cerai aja kali ya. Mumpung kamu masih muda. Kalaupun mau nikah lagi masih banyak kok yang mau sama kamu. Sampai benar-benar cerai. Percis, tidak saya kurangi, tidak saya tambahi, 3 bulan pas dari putusan cerai, itu si suami menikahi bestinya. Sabar ya. Sabar, tenang. Berarti saya bukan cerita di sini ya. Anda baru dengar ini. Mau tahu orangnya? Dua-duanya masih hidup sampai sekarang. Ya apa? Ini namanya
Bukan kamu, nggak usah baper. Nggak usah baper, balik. Baper dia. Nah, maka artinya memang ada kelihatannya temen, wujudnya temen, aslinya syaiton. Nah, maka ibu-ibu perhatikan, Rasulullah bersabda, ayisas syaitanu an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Setan itu telah berputus asa untuk disembah oleh orang yang mendirikan sholat. Jadi setan ngerti kalau orang itu sudah sholat tidak mungkin diganggu untuk nyembah saya, nggak mungkin, kata setan. Setan mikir apa? Sia-sia. Terus perbuatannya setan sekarang apa? Walakin fit tahrish. Tahrish itu apa? Kalau bahasa kami di Jawa Timur itu apa? Setan adu-adu. Ngerti setan adu-adu? Setan yang kesukaannya adu domba. Satu anak dengan anak yang lain diadu domba. Satu anak dengan anak yang lain diadu domba. Kakak dengan adik diadu domba. Loh, bapakmu kayaknya lebih sayang sama kakakmu. Buktinya apa? Motormu motor jelek, kakakmu motornya motor mahal. Oh, bapakmu nggak sayang sama kamu. Buktinya apa? Itu kakakmu disekolahkan kedokteran, kamu dimasukin pesantren. Saya gitu dulu. Kakak saya masuk kedokteran, saya masuk pesantren. Saya pikir, Masya Allah, kalau ngomong pinter, saya jauh lebih pinter dibanding kakak saya. Kalau kakak saya lulus di kedokteran, saya akan lebih. Kenapa kok saya dimasukkan pesantren? Itu setan main. Nah, maka dengan itu waspadalah, waswisu. Anda udah kena alam bawah sadar, alladzi yuwaswisu fi sudurinas tadi loh ya. Maka dengan itu waspadalah, karena kerukunan anak turun kita sedang diancam oleh setan. Dan faktor terbesar menjadikan anak kita itu terpecah belah, tidak akur, itu faktornya duniawi. Maka Rasulullah pernah diminta sama seorang laki-laki dari kalangan sahabat, ya Rasulullah, jadilah saksi. Jadilah apa? Saksi. Rasulullah SAW tanya, saksi untuk apa? Anhalu, nahl, anhalu. Anhalu itu artinya saya memberikan satu pemberian kepada putra saya. Rasulullah tanya, apakah semua anakmu engkau beri pemberian yang sama? Laki-laki tadi mengatakan, ya tidak, karena yang saya cintai cuma yang satu yang saya kasih ini. Rasulullah bilang apa? Atuhibbuna an yakunu fil birri sawa? Bukankah kamu ingin mereka berbakti dengan cara yang sama kepadamu? Bapaknya bilang, ya tentu saya kepingin. Saya kepingin mereka itu kalau hormat sama saya, hormatnya sama. Kalau berbakti kepada saya, kebaktiannya sama. Kalau sayang kepada saya, sayangnya juga sama. Maka Rasulullah bilang, terus kenapa kamu bedakan mereka di dalam pemberian? Kenapa kamu bedakan mereka di dalam pemberian? Maka Rasulullah katakan, kalau yang satu diberi, beri semua. Laki perempuan sama boleh, karena ini bukan waris tapi hibah. Bukan waris tapi apa? Hibah, boleh. Tapi kalau yang satu tidak diberi, semuanya jangan diberi. Karena apa? Kata Rasulullah, itu memicu permusuhan di antara mereka. Poin pertama. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, jangan didik anak kita untuk hubbud dunia. Karena hubbud dunia itu menjadikan mereka hatinya tidak bisa menyatu. Contoh, termasuk yang tidak boleh dilakukan. Anda punya anak, kemudian anak Anda yang satu ranking 1, yang satu nggak dapat ranking. Tahu ranking ya? Ketika sekolah zaman dulu kan, maka alhamdulillah di sekolah kami gak ada ranking-rankingan.
nggak pakai ranking. Murid itu terima rapot itu nggak bareng. Misalkan terima rapot tanggal 25 Juli. Nanti kita panggil ibunya Sofyan, Ahmad, Faza. Kita panggil tanggal 25 pukul 8 sampai 8.30. Kemudian orang tua dari Susi, Semlikiti, Weleh-weleh 8.30 sampai 9. Terus orang tua dari Ayu Ting Ting pukul 9 sampai 9 titik, sehingga masing-masing orang tua tidak saling tahu nilai temennya. Tujuannya apa? Yang pinter tidak sombong, yang kurang pinter gak kecil hati. Betul nggak ini kira-kira? Sementara sekolah kita sekarang enggak. Angka. Dan kami rapot itu bukan cuma angka, tapi deskripsi. Ada tulisan. Pemahaman matematika sudah mulai bagus, tapi terkadang mengalami kesulitan di dalam perkalian. Jadi bukan cuma angka. Kadang-kadang angka itu orang tua bingung. 7. Dimarahin. Kok 7? Nggak dimarahin tapi kok nggak 8? Orang tua panik, bingung. Maka terima rapot itu syafahian. Itu guru menjelaskan keadaan murid kepada orang tuanya satu persatu. Nah itu nanti bisa ditiru lah di SD atau SMP An-Nur ya. Kapan An-Nur mau bikin sekolahan? Nggak ada yang mustahil sih. Bisa insya Allah. Jadi nanti bikin pendidikan yang bagus. Nah maka termasuk yang salah itu membanding-bandingkan mereka secara kecerdasan intelektual. Kakakmu itu lihat mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu juara 1. Kamu kelas 1 sampai kelas 6 juara 1 dari belakang. Nah itu menjadikan mereka saling membenci. Maka seharusnya biarkan mereka dengan kemampuannya, yang penting orang tua memberikan pengertian. Poin kedua. Poin pertama paham ya? Jadi anak kita menjadi ancaman untuk setan merusak persatuan mereka. Faktornya apa? Dunia. Pemberian dunia, dibanding-bandingkan secara dunia, dididik untuk senantiasa hubbud dunia. Poin kedua, biasakan anak kita saling memberi hadiah. Ustadz, kan mereka nggak punya duit, diajarin, kasih di kantongnya. Misalkan kalau di Bandung sini, normalnya anak SD uang saku berapa sehari? 5.000? Nggak mungkin lah, kelas Jawa Timur aja sehari 5 juta kok. Enggak, kalau 5.000 enggak lah, lebih lah pasti. Yang normal berapa ibu-ibu? Anak SD lah, anak SD 10 ya. Kalau 10 pantas lah ya, 10.000 pantas. Maka hari itu kasih dia 20.000. Kasih berapa? 20.000. Terus Anda bilang, nak, 10.000 untuk jajan kamu. Yang 10.000-nya nanti beliin kue, kamu pulang dari sekolah hadiahkan untuk adikmu. Pernah begitu? Anda ketawa aja ditahan-tahan loh, ketawa keluarin aja bu. Khawatir kalau keluar dari tempat yang lain nanti. Nah, pernah begitu? Dan ini wasiatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Malik itu dia mengatakan di akhir usianya, dafantu min abna'i aktsara min tis'in. Saya ini, kata Anas bin Malik, sudah menguburkan anak turun saya lebih dari 90. Anaknya siapa? Anas bin Malik, lebih dari 90. Berarti anaknya berapa?
Yo jauh di atas 90. Yang sudah meninggal ketika bapaknya masih hidup saja, yang sudah meninggal 90. Jangan tanya istrinya berapa, ya tidak mungkin satu. Masa turun mesin sampai 90 kali, hancur itu ya. Ya tentu istrinya berapa, Bu? Saya takut. Sebelah sini aja. Kira-kira kalau normal istrinya berapa itu? Nah gitulah ya. Pokok intinya sudah tidak fungsi. Reshuffle. Ngerti reshuffle? Reshuffle kabinet yang tidak lagi produktif diistirahatkan. Sahabat, tenang. Saya ngomong sama beliau ini. Diistirahatkan, diganti yang produktif. Nah sudah, maka karena anaknya banyak, hartanya juga banyak, maka Anas bin Malik ngomong apa sama anak-anaknya? Karena Anas bin Malik tahu pertikaian anak sepeninggal orang tua itu menyakitkan orang tuanya di alam kubur. Hati-hati yang suka rebutan waris, itu orang tuanya di kuburan nangis. Maka Anas bin Malik tahu ini kalau tidak diatur mulai sekarang akan merusak. Maka kata Anas apa? Begini, ya abnai, tabadzalu bainakum fa innahu awaddu bainakum. Tabadzalu, wahai anakku, salinglah kalian memberi hadiah. Salinglah kalian memberi hadiah. Karena itu menjadikan kalian lebih mencintai satu dengan yang lain. Dan ini diambil dari hadisnya Nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, tahaddu tahabbu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Kok kita kalah sama saudara kita yang beragama Nasrani? Lihat gak mereka kalau Natal, mereka nyimpen hadiah di kotak, nanti ditaruh di mana, nanti mereka saling apa? Saling tukeran. Belum pernah Nasrani ya? Astagfirullahaladzim. Ya minimal kita tahu lah kan, mereka saling bertukar apa? Hadiah. Nah maka di antara anak kita dibiasakan. Yo tidak harus sehari sekali kan, tidak. Yo mungkin setiap akhir pekan, atau mungkin dalam satu bulan dipilih satu kali, di mana Anda lebihkan uang saku mereka, tapi mereka diminta untuk apa? Membelikan kue atau mainan untuk bertukar hadiah antara mereka dengan saudara kandungnya. Itu begini. Bahkan ada dua faidah besar saling memberi hadiah. Nomor satu, menghilangkan hasad. Hasad itu apa? Iri. Kok dia lebih pinter ya? Kok kamarnya lebih bagus ya? Kok dia disekolahkan di sekolah yang favorit, sementara saya? Nah akhirnya muncul apa di antara anak itu? Terkadang muncul hasad antara satu dengan yang lain. Maka memberi hadiah itu menghilangkan hasad. Tapi tentu memberi hadiah dengan niatan yang tulus, itu faidah yang pertama. Faidah yang kedua apa? Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, padamkan api permusuhan dengan hadiah. Dengan apa? Hadiah. Nah maka kita biasakan anak-anak kita itu saling memberi hadiah. Dan tidak menutup kemungkinan hadiahnya disiapkan oleh orang tua. Dibuat, dibungkus yang rapi. Sekarang bahasanya apa sih? Burket ya? Apa? Iya burket kan? Buket. Ya buket. Kalau tadi apa? Kalau burket? Biasain, disiapin, bikinin buket. Isinya coklat, biskuit, permen, atau mainan yang dia suka, dibungkus yang rapi, kasih nama anak, kasihkan ke adiknya. Ini nak, kasihin kakakmu.
Nanti si kakak juga begitu, bikinin buket. Bikin buket, isinya kue, coklat, permen, segala macam yang dia suka. Kemudian kasih nama adiknya, bilang sama kakaknya, "Kak, berikan kepada adikmu." Itu kata Nabi Muhammad, padamkan api permusuhan dengan apa? Memberi hadiah. Itu poin kedua. Poin yang ketiga, dan ini penutup. Ketiga, jamaah sekalian, ketika orang tua itu memiliki anak, ketika anak itu berantem waktu mereka kecil, itu biasa. Iya enggak, anak-anak waktu kecil pukul-pukulan, kadang-kadang kakaknya iseng, adiknya rambutnya dijambak dari belakang, mainannya dirusak, makanannya diambil, minumannya diambil. Terus bagaimana ketika permusuhan itu di waktu kecil begitu cepat hilangnya? Mereka sebelum naik mobil berantem, ketika naik mobil sudah apa? Ketawa-ketawa mereka itu. Sudah, bayangkan, mana mungkin ketika kecil mereka mudah didamaikan, tapi ketika mereka besar damainya susah. Berarti ada yang salah. Sekarang PR, apa yang menjadikan mereka di waktu kecil begitu cepat mereka berdamai? Mengapa sekarang ketika mereka dewasa bermusuhan sedikit mereka langsung tidak saling menyapa dalam waktu yang cukup lama? Ini PR-nya orang tua. Kalau kita pelajari, minimal ada 3 yang perlu kita rawat sampai mereka dewasa, agar kalaulah mereka ada konflik, ada masalah, mereka itu damainya cepat. Minimal ada berapa? 3. Ini ilmu parenting kayaknya ya. Nomor 1, bersihnya hati dari dosa. Bersihnya hati dari apa? Dosa. Begini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maftaraqo al-mutahabbaini atau al-mutahabbani illa bidzambin ahdatsahuma au ahaduhuma." Haditsun sahih. Tidaklah ada 2 orang yang saling mencintai, akrab, akur, dekat, sahabatan, bestian, 2 orang. Kemudian mereka berpisah, bercerai. Mereka tidak saling menyapa. Apa kata Nabi Muhammad? Kecuali pasti karena dosa yang mereka berdua lakukan, atau karena dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Sekarang kita kembalikan kepada anak kecil. Kenapa anak kecil kok cepat damai? Mereka tidak punya dosa. Mereka tidak punya dosa. Sehingga ketika mereka bermusuhan, hati itu dengan cepatnya memaafkan. Hati itu dengan cepatnya melupakan, karena mereka tidak punya dosa. Berarti yang nomor 1, faktornya apa? Karena dosa yang terlanjur menjangkiti putra-putri kita. Biar mereka tidak saling berantem, jaga mereka dari dosa. Jaga mereka dari dosa. Tahu Nabi Adam dan Siti Hawa? Apa awal perceraian mereka? Dalam artian perceraian di sini, perpisahan mereka apa? Maksiat. Apa maksiatnya? Memakan buah yang oleh Allah dilarang. Betul apa enggak? Pertama, Siti Hawa mendekat. Kata Adam, jangan. Si istri bilang, alah, gak apa-apa. Coba-coba. Akhirnya mereka berdua makan. Setelah mereka berdua makan, Allah usir mereka berdua dari mana? Dari surga. Satu ditaruh di belahan bumi paling barat, satu ditaruh belahan bumi paling jauh. Sampai mereka terpisah karena apa? Dosa.
Berarti apabila ingin menyelamatkan anak kita dari perselisihan, supaya mereka tetap akur, dosa harus dijauhi. Nomor dua, kenapa waktu kecil mereka akur? Kalaupun mereka itu saling ada masalah, cepat berdamai. Poin kedua, karena mereka di zaman itu tidak banyak mengenal orang lain kecuali saudaranya. Sehingga mereka berpikir, kalau saya tidak akur sama dia, saya bakal main dengan siapa? Sementara sekarang lihat, banyaknya link, circle, pertemanan putra putri kita menjadikan sampai kita tidak kenal sama dia. Kok saya kayak asing sama anak saya ya? Apalagi kalau kata dokter Aisyah Dahlan, itu biasa kalau mulai anak-anak, na'udzubillah, semoga Allah menjaga ya, mulai kenal narkoba, itu berubah dari watak dasar. Sampai orang tuanya kaget. Biasa kok nggak begini ya, kok sekarang mulai begini. Nah, maka poin yang kedua yang harus dijaga, jadikan circle keluarga itu adalah circle yang paling baik, circle yang paling berharga, circle yang paling mereka perjuangkan untuk dijaga. Jangan sampai mereka punya teman yang lebih baik di luar yang mengalahkan pertemanan di rumah. Maka saya punya teman yang ikut saya sekarang, itu anak-anaknya dilatih komunikasi dengan baik bersama orang tua, dan dicari cara agar anak tidak segan berkomunikasi dengan orang tua. Dilatih tiap hari, disuruh cerita, orang tua nanti cerita, ketika anaknya melakukan kesalahan tidak langsung dihukum, sampai pada poin itu anak terjaga banget, mudah-mudahan sama Allah dijaga. Cerita sama bapaknya, Bi, aku di WA temennya kelas 6, dia kelas 5, diajak pacaran Bi. Sampai dia berani cerita seperti itu bagus. Daripada dia tidak cerita, diem-diem pacaran, tapi nggak aku bales Bi. Abinya tidak memarahi. Kamu sih pakai WA, enggak. Kata abinya, oh bagus Nduk, ngerti Nduk ya? Nduk itu kalau bahasa Sundanya apa? Neng neng nong neng 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 nong neng. Bagus nak, gitu. Dicerita lagi besoknya, sampai terakhir si anak perempuan bilang apa? Bi, nggak seneng aku Bi sama dia Bi. Akhirnya aku blokir nomornya, lihat. Aku blokir nomornya. Ini karena apa? Dia menganggap lingkungan rumah tangga jauh lebih berharga dibanding pertemanan. Nah, maka Anda ciptakan itu di rumah Anda. Ini tugasnya orang tua. Bagaimana saudara itu saling menjaga, saling menjadi teman curhat, saling menjadi teman untuk memberi masukan, saling menjadi teman untuk saling menerima kritik. Ketika mereka nyaman di rumah, dia tidak akan butuh teman di luar. Maka kalau mereka merasa tidak punya teman di luar, atau di luar tidak seberharga keluarga di rumah, dia akan lebih belain keluarga di rumah dibandingkan teman di luar. Kalau mereka nyaman di luar, aku nggak ngomong sama kamu nggak masalah, di luar aku punya. Itu poin kedua. Jadikan circle keluarga adalah circle yang paling pantas untuk diperjuangkan. Bagaimana caranya? Yo, adanya komunikasi. Yang terakhir, poin ketiga, kenapa waktu kecil mereka begitu mudah berdamai, tapi sudah besar mereka tidak mudah? Nomor satu. Satu yang terakhir, karena apa? Tujuan hidupnya sudah berubah. Apa Bu? Tujuan hidup. Waktu anak kita kecil, dia tidak ngerti apapun tentang tujuan hidup. Sehingga yang dia cari cuma apa? Seneng, bahagia, seru, main, bercanda, berantem. Dia tidak ngerti saingan cita-cita, saingan anak Pak Lurah, saingan pengen beli Tesla, saingan pengen beli BYD. Y Ustadz, bukan Y Ustadz. Nanti saya kasih satu antum fotonya tapi sudah.
Ketika mereka tidak punya tujuan-tujuan yang berbeda, mereka akan bersatu. Maka tugasnya orang tua apa? Jadikan tujuan akhir anak kita sama, yaitu apa? Akhirat. Ngomong sama mereka, sudahlah nak, kalau tidak akur sama keluargamu, nanti tidak bisa masuk surga. Karena keluargamu itu yang wajib disambung silaturahimnya. Sementara Nabi Muhammad mengatakan tidak bisa masuk surga pemutus tali silaturahim. Begitu. Jadikan tujuan akhir mereka itu akhirat. Insya Allah gampang damai. Insya Allah gampang damai. Nah, maka itu jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan di pengajian sore hari ini. Mungkin ini tema tidak terlalu panjang, tidak terlalu berat, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadikan keadaan anak-anak kita di rumah menjadi anak-anak yang semakin baik, menjadi anak-anak yang semakin akur, saling menguatkan satu dengan yang lain. Maka dengan itu ada satu tips yang terakhir sebagai hadiah, doakan. Apa Bu? Apa Pak? Doakan. Kalau sudah punya anak kemudian tidak sholat tahajud, kok kayaknya berat anaknya baik. Kalau sudah punya anak tidak rutin puasa, kok kayaknya berat anaknya bakal baik. Maka orang tua itu harus dewasa. Harus apa? Dewasa. Harus sedikit rekoso. Rekoso itu apa? Capek, memaksa diri untuk bangun malam, untuk sholat tahajud, untuk berdoa, untuk puasa. Tujuannya apa? Supaya anak-anak kita oleh Allah dijaga. Nanti dalilnya ibu-ibu buka surat Al-Kahfi bagian terakhir. Ketika ada dua anak yatim yang oleh Allah hartanya dijaga, kemudian Allah ceritakan apa sebab Allah menjaga hartanya anak yatim itu. Sebabnya satu, wa kana abuhuma salihah, karena kesolihan orang tuanya. Maka orang tua harus tirakat tahajud Bu, puasa Pak, belajar supaya apa? Ketika kesolihan itu muncul dalam diri kita, insya Allah anak-anak kita pun akan terjaga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Itu yang dapat saya sampaikan di sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Tidak ada tanya jawab Ustadz, karena langsung cus ini dimarahin Bu Suci nanti. Mana Bu Suci? Tuh. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya, apabila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, candaan yang mungkin kurang sopan, sikap yang kurang menyenangkan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.